Tahukah kalian bahwa malaikat Jibril kerap digambarkan dalam beberapa film sebagai tokoh antagonis atau tokoh dengan karakter yang jauh dari kebaikan? Sebut saja film The Prophecy, Konstantin, atau juga Legion. Di beberapa novel pun ada yang mengisyaratkan hal serupa. Sosok malaikat Jibril digambarkan sebagai perwujudan kemarahan Tuhan kepada manusia. Pandangan yang menisbatkan malaikat Jibril sebagai sosok antagonis hanya ada di salah satu paham agama Abrahamik, yaitu Yudaisme atau Yahudi. Bisa jadi sutradaranya atau pengarang cerita filmnya memang penganut agama Yahudi fundamentalis, atau dia hanya mengambil ide film dari pandangan orang Yahudi tersebut. Sejatinya pandangan tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Musa ketika orang-orang Yahudi yang kala itu masih tergabung bersama Bani Israel. Karena keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat Jibril, maka peran Jibril sebagai penyampai wahyu tidak terlalu dikenal dekat oleh orang-orang Bani Israel kala itu. Yang mereka tahu ketika malaikat Jibril datang akan membawa azab dan peperangan. Kemudian ketika zaman Nabi Muhammad, hal itu mereka tegaskan kembali dalam sebuah riwayat berikut. Dikisahkan suatu ketika beberapa orang Yahudi datang kepada Rasulullah dan mengajukan beberapa pertanyaan, lalu sampailah mereka pada pertanyaan yang terakhir. Mereka berkata, siapakah temanmu dari kalangan malaikat? Lalu Rasulullah menjawab, Jibril alaihi salam. Dia adalah penyampai risalah Allah kepada para nabi. Lalu mereka mengatakan, Jibril adalah musuh kami, dia selalu datang menebarkan peperangan, membawa azab, dan menumpahkan darah. Seandainya engkau menjawab Mikail yang selalu membawa rahmat, hujan, dan rejeki, tentulah kami masuk Islam. Pada hakikatnya mereka orang-orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril karena menurut mereka malaikat Jibril adalah utusan Allah sebagai pembawa azab kepada kaum-kaum durhaka terdahulu, termasuk kaum Yahudi yang durhaka. Dalam beberapa riwayat di kitab-kitab agama Samawi, hampir semua kisah hancurnya kaum-kaum yang durhaka kepada Allah terdapat peran malaikat Jibril di situ. Seperti halnya malaikat Jibril lah yang diutus Allah untuk mengazab kaumnya Nabi Lut kaum Sodom, kaumnya Nabi Soleh kaum Samud, kaumnya Nabi Hud kaum Ad, kaumnya Nabi Hansalah Ashabul Ras, kaumnya Nabi Syuaib Ashabul Aikah. Beliau juga yang menyumpal mulut Firaun ketika tenggelam, yang memberitakan hancurnya Baitul Maqdis oleh Buhtanasor, yang mengazab kaum durhaka di negeri Antiokhia. Ada juga kisah ketika bekas tapal kudanya malaikat Jibril yang diambil Musa Samiri untuk membuat patung sapi yang akhirnya bisa berbicara dan disembah kaum Nabi Musa. Dan banyak lagi kaum-kaum durhaka terdahulu yang diazab Allah dengan mengutus malaikat Jibril. Adapun alasan lainnya, orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril dikarenakan dosa-dosa dan aib orang Yahudi yang lalu diberitakan oleh malaikat Jibril kepada umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Isa, seperti pembangkangan dan pembunuhan mereka terhadap nabi-nabi sebelumnya yang diutus kepada Bani Israel. Alasan yang terakhir, mereka menganggap malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu terakhir dari Allah. Harusnya menurut mereka wahyu itu turun kepada nabi dari Bani Israel, bukan kepada Nabi Muhammad yang mana merupakan keturunan Bani Ismail. Adapun kita sebagai umat Islam meyakini bahwasannya malaikat Jibril adalah utusan Allah yang mana semua yang dilakukan malaikat Jibril adalah ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Melalui beliaulah risalah-risalah dan ilmu Allah tersampaikan kepada Nabi Muhammad dan akhirnya kepada kita umat Islam. Risalah Allah yang dibawa adalah berupa dua kabar, kabar gembira yaitu surga dan ampunan, dan kabar penakut yaitu neraka dan azab. Jadi sewajarnya selain membawa pesan gembira, beliau juga membawa pesan azab atas perintah Allah. Malaikat Jibril adalah sahabat dekat para nabi termasuk Nabi Muhammad dan selalu menjadi penolong dan penasehat Rasulullah atas izin Allah. Beliau juga turun langsung ketika membantu orang-orang Islam tatkala berperang dengan orang-orang kafir. Berkenaan dengan peristiwa orang Yahudi di atas, Allah berfirman, katakanlah Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, dialah yang menurunkan Quran ke dalam hatimu dengan izinku, membeberkan kitab-kitab terdahulu dan memberi petunjuk serta kabar gembira kepada orang-orang iman. Katakanlah Muhammad, siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikat Allah, utusan-utusan Allah, yang memusuhi Jibril dan Mikail, maka Allah adalah musuh orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 97 hingga 98. Bantu like dan subscribe ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.